Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Ibadullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Allah yang telah memberikan berbagai macam limpahan kenikmatan, limpahan rezeki, dan juga limpahan anugerah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, semoga selalu kita pertahankan dalam diri kita, sehingga maut menjemput kita, nikmat Islam masih berada di jiwa kita. Sehingga kita dengan keislaman yang ada dalam diri kita, kita pun termasuk orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Jaga keimanan kita dengan melaksanakan, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Salat 5 waktu, betapapun sibuknya kita, tetap kita jaga. Di antara kita banyak yang disibukkan oleh pekerjaan, sehingga ia pun lalai untuk melaksanakan sholat. Ia lebih memilih sesuatu yang telah ditakdirkan cukup baginya, tetapi ia lalai untuk melaksanakan kewajiban yang hanya bisa ia kerjakan mungkin 10 menit. Untuk meluangkan 10 menit, padahal ia telah diberikan kelimpahan rezeki, sehat, rezeki harta, rezeki keluarga yang solih, yang baik, rezeki tetangga yang baik, namun ia tidak tunaikan rezeki-rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ia masih sibuk tentang urusan dunianya, bisnisnya ia jaga terus, perdagangannya ia kejar terus, sehingga ketika sudah masuk waktu sholat, ia pun tidak bisa meluangkan waktunya. Di antara mereka ada yang terbuai dengan usianya yang masih muda. Ia kira hanya masa muda, tidak akan dijemput kematian oleh
dijemput oleh Israel, sehingga ia pun menunda-nunda waktu sholat biasa. Ia tidak mau melaksanakan sholat. Ya, bahkan 38% umat Islam di Indonesia itulah hanya yang mengerjakan sholat, sisanya tidak ada. Ya. Berdasarkan survei kalau kita cari-cari di pencarian internet, hanya 38% kaum muslimin Indonesia yang melaksanakan sholat. Itu juga terbukti. Kita bisa lihat dari mana kita bisa lihat? Kita lihat dari keluarga kita. Benarkah keluarga kita ini melaksanakan sholat semuanya? Benarkah tetangga kita melaksanakan sholat semuanya? Benarkah RT kita semuanya melaksanakan sholat? Benarkah mahasiswa-mahasiswa melaksanakan sholat? Begitu menyedihkan kalau kita bisa melihat dan memperhatikan mereka. Ternyata mereka hanya melaksanakan sholat di waktu hari Jumat saja, yang merupakan kewajiban mingguan, sehingga ia tampak adalah seorang muslim. Saya menunjukkan bahwa saya adalah orang muslim yang selalu melaksanakan sholat. Namun di lain itu, di lain hari Jumat dan di lain hari raya, mereka tidak pernah melaksanakan sholat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kufurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, tetapi kita tidak mau menjaga nikmat tersebut. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh tauladan kita dalam dimensi kehidupan kita. Kita tentunya sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pun rajin untuk menghadiri pengajian-pengajian karena ingin mendengar daripada titah-titah Nabi kita. Dengan mendengar perintah-perintah Nabi, kita mendengar juga cerita-ceritanya Nabi, kita pun terpacu untuk termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang Rasulullah contohkan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa padahal di hari Jumat yang mulia ini khatib selalu memberikan wasiat yang merupakan rukun wajib daripada khutbah Jumat untuk selalu meningkatkan, sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kita yang terbaik dan mencukupi kebutuhan kita, dan Allah telah menidurkan kita di malam hari sehingga pada pagi hari dan siang hari ini kita pun sehat, kemudian bisa mengais rezeki-rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai manusia, kita memerlukan amal soleh untuk kehidupan kita setelah kematian. Kita memerlukan bekal karena nanti setelah kehidupan itu ada kematian itu ada penantian yang sangat panjang. Kita sebagai seorang muslim tentunya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada manusia yang ingin menetap di dunia ini. Semakin usia semakin tua, maka ia pun pengen segera untuk meninggalkan dunia ini. Semakin ia banyak sakitnya, maka ia pun tidak ingin juga tinggal lama-lama di dunia. Semuanya ingin meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kuat untuk berlama-lama di dunia ini. Ya. Maka tetapi dalam agama Islam, ya, tidak hanya sekedar meninggalkan dunia saja kemudian tidak ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di akhirat kelak ada pertanggungjawaban yang harus kita tanggungjawabkan atas amalan kita di dunia. Makanya kita perlu berbekal dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hari akhirnya, ya, dan kebalikannya orang yang tidak cerdas, dia tentunya akan menyibukkan diri mempersiapkan hanya untuk kehidupan yang sementara. Orang yang cerdas tentunya dia akan mempersiapkan untuk kehidupan abadinya. Karena di dunia ini hanya kehidupan yang sementara, maka bagi seorang muslim ia akan berlomba-lomba, ia akan bekerja keras, ia akan kumpulkan bekal-bekal tersebut untuk kehidupan yang abadinya. Tentunya di akhirat kelak tidak ada yang namanya itu orang miskin, tidak ada namanya orang kaya, semuanya sama. Semuanya dibedakan oleh amal-amal soleh mereka. Dan tentunya banyak orang yang bangkrut di akhirat kelak, walaupun di dunia ini kaya, tetapi di akhirat pun dia kalau amalannya tidak banyak, tidak berbekal, maka ia pun akan hilang, kekayaannya tersebut tidak berfungsi apa-apa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah untuk sebagai bekal kita untuk di dunia ini adalah taubat dan juga adalah istighfar.
Taubat artinya adalah bahwa kita meninggalkan seluruh perbuatan maksiat karena kita tahu keburukan daripada maksiat tersebut. Adakah di antara kita yang mengatakan maksiat itu adalah sesuatu yang menyenangkan? Tidak. Pasti dalam hati kita mengatakan, walaupun terlihat nafsu kita mengatakan itu adalah suatu kenikmatan, tetapi justru dalam hati yang bersih mengatakan bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang buruk. Tidak ada orang yang hatinya bersih mengatakan perbuatan maksiat itu adalah suatu kebaikan. Makanya taubat artinya dia adalah meninggalkan keburukan, kemaksiatan tersebut karena dia tahu bahwa maksiat tersebut adalah buruk. Begitu juga taubat artinya adalah dia menyesali telah melakukan perbuatan tersebut. Ya. Adanya penyesalan, ya Allah, aku jatuh kepada kemaksiatan ini. Aku tidak ingin melakukan maksiat ini. Ada penyesalan, dia telah melakukan maksiat tersebut. Karena dia telah melakukan maksiat tersebut, maka timbullah keinginan untuk bertaubat dan dia menyesali dengan benar-benar menyesal akan kemaksiatannya tersebut. Begitu juga taubat artinya dia harus memiliki tekad untuk meninggalkan maksiat tersebut. Dia tahu maksiat itu buruk, maka dia pun berazam untuk tidak mau melakukannya lagi, padahal sudah dilalui dengan penyesalan. Sehingga dia punya tekad dalam dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Dan juga bertaubat artinya ia berusaha untuk menggantikan amalan-amalan yang buruk dengan amalan-amalan yang baik, karena semua amalan baik itu akan menghapus amalan-amalan buruk yang telah ia lakukan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat tidak hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang pelaku dosa. Sebagian kita mungkin menganggap hanya orang-orang yang berdosa, hanya orang-orang yang tidak melakukan sholat, hanya orang-orang yang melakukan maksiat, hanya orang-orang yang berjudi, yang minuman keras yang butuh taubat. Tetapi semua orang itu butuh taubat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita memberikan contoh. Beliau berkata, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam sehari 70 kali. Dan di hadis lain beliau mengatakan, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaum mi'ah marrah. Wahai hamba-hamba, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari adalah 100 kali. Ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dosanya sudah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang, tetapi beliau memberikan contoh kepada kita semua. Beliau tetap bertaubat, beliau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita makhluk yang banyak dosanya lebih membutuhkan untuk memperbanyak taubat dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan cinta kepada kita. Merupakan indikasi, merupakan tanda bahwa kita ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Nah, orang yang bertaubat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya mereka yang tidak pernah istighfar, yang tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam diri kita harus bertanya, apakah kita ini termasuk orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalau kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak taubat, maka ketahuilah kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun kalau kita terus melakukan maksiat, tidak pernah istighfar, tidak pernah bertaubat atas dosa-dosa kita, maka kita adalah orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bukan kita mencintai Allahnya,
Yang penting adalah bagaimana Allah itu mencintai kita. Betapa banyak orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, tetapi justru Allah itu jauh darinya. Dia tidak pernah beristighfar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar Allah pun akan memaafkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah tidak hanya memaafkan dosa-dosa kita, tetapi Allah akan memberikan balasan yang lebih dahsyat sekali lagi. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan kepada orang lain, kita minta maaf kepada orang lain, sekedar dimaafkan saja, mungkin masih ada rasa permusuhan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan dosa kemudian kita beristighfar, maka Allah pun memaafkannya dan memasukkan kita kepada surganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukafira ankum sayiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kalian taubat nasuha akan menghapusi dosa-dosa kalian. Dihapus dosa-dosa kita semua. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tidak hanya dihapus dosa-dosa kita, tetapi dosa-dosa kita pun akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita berbanyak istighfar, kita termasuk adalah orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan dalam lembaran catatan amalnya adalah istighfar yang banyak. Orang di akhirat kelak ketika kita mendapatkan istighfar di lembaran-lembaran amal kita, ternyata istighfar kita banyak, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, tentunya kita hidup di dunia ini perlu rapor. Rapor tersebut akan kita lihat di akhirat, dan ternyata rapor kita ternyata banyak istighfarnya, maka kita dimasukkan termasuk orang yang beruntung. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memberikan pengaruh pada istighfar, tidak hanya memberikan pengaruh efek di akhirat saja, pahala di akhirat saja, tetapi dengan istighfar juga adalah ikhtiar kita untuk memperbanyak rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, man aktsarul istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan dari setiap kegelisahan itu menjadi lapang. Apabila kita punya kegelisahan, kegundahan, maka dengan istighfar Allah akan memberikan kelapangan bagi kita. Wa ja'ala min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah juga akan menjadikan dari setiap kesempitan kita jalan keluar. Istighfar merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu merupakan ikhtiar kita dalam dunia kita juga. Allah dengan istighfar Allah akan memperluas dunia kita, rezeki kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Aku mengatakan, Muhammad, istaghfir rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu beristighfar, kalau kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah berikan? Yursilis samaa alaikum midrara. Maka Allah akan berikan, kirimkan kepada kalian, yaitu adalah hujan yang lebat. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak kalian harta, wabanin, dan memperbanyak kalian anak. Istighfar adalah satu ikhtiar kita memperbanyak harta dan juga untuk memperbanyak keturunan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentulah kita ini pasti melaksanakan kesalahan dan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari. Wahai hamba-hambaku, kalian ini pasti melaksanakan dosa, melakukan dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni seluruh dosa kalian. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepadaku. Allah telah memproklamirkan kepada kita semua. Kita ini semua pasti melaksanakan dosa, melaksanakan maksiat. Seistiqomahnya kita pasti akan jatuh kepada ketidakistiqomahan. Maka Allah katakan, wa ana
ana aghfiru lakum jami'an dunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa kalian. Maka di antara kita siapakah yang pengen minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Fastaghfiruni, siapa yang mau minta ampun kepadaku semuanya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa hari-hari kita lalui dengan memperbanyak istighfar minimal 100 kali dalam hari-hari yang kita lalui. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfiru wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Ibadullah usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Allah dan para malaikat itu bersalat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seluruhnya untuk bersalat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan damul wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakrati maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya muqallibul qulub tsabit qulubana ala dinika, ya musarrifil qulub tsabit qulubana ala ta'atik. Ya Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu